Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji bagi Allah, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam serta nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul secara virtual pada kegiatan seminar hasil atas nama Lia Rindiani. Yang saya hormati Pak Muslim selaku pembimbing 1, yang saya hormati Pak Ardiansyah dan Bu Junida selaku pembahas pada kegiatan seminar hasil hari ini. Baiklah, kita akan masuk kegiatan inti. Mari kita dengarkan seminar hasil dari Lia. Waktu yang disediakan sekitar 15 menit. Silakan Lia. Baik. Apakah sudah nampak, Bu? Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Google Meet ini. Sholawat beriringkan salam, marilah kita sanjung sajikan kehariban Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Yang saya hormati pembimbing 1 Bapak Muslim M. Infotek, yang saya hormati pembimbing 2 Ibu Sri Azizah Nazifah Eskom MSc, dan yang saya hormati dosen pembahas Bapak Zulfan SSI MSc, Bapak Ardiansyah BSI MSc, dan Ibu Junidar SSI MKom. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Rancang Bangun Webkis Sebaran Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Aceh Tengah, studi kasus Kecamatan Jagung Jegat oleh saya sendiri Lia Rindiani dengan NIM 180810701001. Adapun pokok pembahasan dari penelitian ini yaitu yang pertama pendahuluan, bab 2 studi literatur, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 kesimpulan. Yang pertama, latar belakang penelitian ini. Selama ini di Indonesia terdapat permasalahan tentang guru atau tenaga pengajar, meliputi pemerataan jumlah guru dan penempatan guru yang tidak merata, pemanfaatan teknologi sistem informasi geografis yang dapat dimanfaatkan di ruang lingkup pendidikan untuk memudahkan masyarakat umum yang ingin melihat informasi mengenai sekolah dan informasi sekolah yang kekurangan guru, dan diharapkan dapat membantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melakukan pemantauan terhadap penyebaran tenaga pengajar. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana memudahkan masyarakat dalam mencari lokasi dan profil sekolah dasar di Kecamatan Jagung Jegat sehingga bisa menjadi sarana informasi bagi masyarakat. Yang kedua, bagaimana masyarakat mendapatkan informasi kebutuhan guru di sekolah dasar secara spesifik sesuai kebutuhan guru dalam bentuk geografis. Dan yang ketiga, bagaimana pemerintah dapat dengan mudah melakukan pemantauan terhadap penyebaran tenaga pengajar dalam bentuk peta digital. Dan yang terakhir, bagaimana menguji kelayakan dari sistem yang dibangun. Adapun tujuan penelitian di sini yaitu membangun sistem informasi geografis sebaran sekolah dasar di Kecamatan Jagung Jegat untuk memudahkan masyarakat dalam mencari lokasi dan informasi dari setiap sekolah dasar. Yang kedua, menyajikan informasi kebutuhan guru di sekolah dasar secara spesifik berdasarkan kebutuhan guru yang ada di sekolah dasar, yaitu guru kelas, guru agama, dan guru penjas dalam bentuk geografis. Yang ketiga, membangun web untuk menampilkan data informasi kebutuhan guru di setiap sekolah dasar dalam bentuk peta digital. Dan yang terakhir, menguji kelayakan webkis untuk mendapatkan hasil standar kelayakan di sistem yang diinginkan. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu dapat memudahkan masyarakat umum untuk mencari lokasi sekolah dasar dan informasi mengenai sekolah dasar sehingga orang tua murid dapat memilih sekolah sesuai keinginan. Yang kedua, memberikan informasi kebutuhan guru secara spesifik berdasarkan kebutuhan sehingga masyarakat dapat
dengan mudah mendapatkan informasi kekurangan, kelebihan guru atau cukup untuk sekolah dasar tersebut. Yang ketiga, memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam melakukan pemantauan terhadap masalah penyebaran tenaga pengajar yang tidak merata. Dan yang terakhir, memberikan informasi kelayakan WebGIS yang diharapkan mendapatkan hasil standar kelayakan sistem yang diinginkan. Adapun metodologi penelitian di sini yaitu penelitian ini dimulai dari identifikasi dan perumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan dilakukan studi literatur, kemudian dilakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data, kemudian dilakukan perencanaan WebGIS dan dilakukan pembuatan WebGIS sehingga mendapatkan hasil untuk melakukan pengujian dan analisis. Berikut ini demo WebGIS yang telah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya demo WebGIS. Di sini merupakan halaman utama dari WebGIS sekolah dasar untuk menampilkan informasi profil, peta lokasi sekolah dasar, dan kebutuhan guru sekolah dasar. Pada halaman user, terdapat beberapa menu seperti menu peta, menu sebaran guru, menu panduan, dan menu login admin. Pada menu peta, terdapat 4 pilihan peta untuk setiap guru mata pelajaran sekolah dasar, yaitu guru kelas, guru agama, dan guru penjas. Serta terdapat peta untuk mengetahui persebaran murid sekolah dasar. Nah, yang pertama, peta guru kelas. Peta guru kelas menampilkan peta lokasi sekolah dasar berdasarkan hasil analisa dengan menampilkan poin lokasi sekolah dasar yang berbeda warna sesuai dengan informasi keterangan kebutuhan guru, yaitu untuk warna hijau yang menandakan sekolah tersebut kelebihan guru kelas, warna biru menandakan sekolah tersebut cukup untuk guru kelas, dan warna merah menandakan sekolah tersebut kekurangan guru kelas. Nah, di sini terdapat poin lokasi sekolah dasar yang berwarna biru. Jika kita klik, maka akan muncul pop-up dengan informasi sekolah tersebut yang berupa foto sekolah, nama sekolah, alamat sekolah, nama kepala sekolah, dan informasi kebutuhan guru, yang berarti sekolah tersebut untuk guru kelas cukup, tidak kekurangan, dan tidak kelebihan, serta menampilkan rute menuju sekolah tersebut. Selanjutnya, terdapat poin lokasi sekolah dasar yang berwarna merah. Jika kita klik, maka akan menampilkan informasi dari sekolah tersebut yang berupa foto sekolah, nama sekolah, alamat sekolah, nama kepala sekolah, dan informasi kebutuhan guru, yang berarti sekolah tersebut kekurangan guru kelas dengan menampilkan jumlah guru kelas yang kurang, yaitu berjumlah 1 orang guru. Selanjutnya, peta guru agama. Pada peta guru agama, sama seperti peta guru kelas yang menampilkan poin lokasi sekolah dasar sesuai dengan kebutuhan, yaitu warna hijau menandakan sekolah tersebut kelebihan guru agama, warna biru menandakan sekolah tersebut cukup untuk guru agama, dan warna merah menandakan sekolah tersebut kekurangan guru agama. Nah, di sini terdapat poin lokasi sekolah dasar yang berwarna biru yang menandakan sekolah tersebut cukup untuk guru agama. Nah, di sini juga terdapat poin lokasi sekolah yang berwarna hijau, yaitu SDN 4 Jagung Jeget, di mana pada peta guru kelas SDN 4 Jagung Jeget kekurangan guru kelas, dan pada guru agama SDN 4 Jagung Jeget kelebihan guru agama sebanyak 1 orang guru. Selanjutnya, peta guru penjas. Pada peta guru penjas sama seperti peta guru kelas dan peta guru agama yang menampilkan poin lokasi sekolah dasar sesuai dengan kebutuhan. Di sini terdapat poin lokasi sekolah dasar yang berwarna biru yang menandakan sekolah tersebut cukup untuk guru penjas, dan terdapat poin lokasi sekolah dasar yang berwarna merah yaitu SDN 7 Jagung Jeget, di mana pada peta guru kelas dan guru agama SDN 7 Jagung Jeget cukup untuk guru kelas dan guru agama, dan pada peta guru penjas SDN 7 Jagung Jeget kekurangan guru penjas 1 orang guru.
Selanjutnya, peta persebaran murid sekolah dasar. Pada halaman ini menampilkan peta Kecamatan Jagung Jeget beserta desa yang ada di Kecamatan Jagung Jeget. Di sini setiap desa memiliki warna yang berbeda, dan jika kita klik salah satu batas desa, maka akan menampilkan pop-up dengan informasi nama desa, jumlah penduduk usia sekolah dasar, dan jumlah sekolah dasar yang ada di desa tersebut. Selanjutnya, menu sebaran guru. Pada halaman ini menampilkan tabel yang berisi nama sekolah, jumlah guru tersedia, dan informasi kebutuhan. Terdapat juga tombol search untuk mencari nama sekolah, dan jika user ingin melihat detail dari sekolah, maka dapat menekan nama sekolah yang berwarna biru dan akan menampilkan informasi dari SDN 8 Jagung Jeget yang berupa foto sekolah, lokasi sekolah, detail dari SDN 8 Jagung Jeget yang berisi alamat sekolah, akreditasi, jumlah guru, jumlah murid, dan informasi kebutuhan guru. Selanjutnya, halaman panduan. Pada halaman ini berisikan panduan cara penggunaan aplikasi WebKids. Terdapat pula indikator penempatan guru sekolah dasar, yaitu untuk setiap rombongan belajar harus memiliki 1 orang guru kelas, untuk setiap sekolah harus memiliki minimal 1 orang guru agama, dan untuk setiap sekolah harus memiliki minimal 1 orang guru pelajar. Selanjutnya, login sebagai admin. Admin dapat memasukkan username dan password untuk masuk ke halaman admin. Di sini terdapat tampilan admin, yaitu yang pertama sebaran guru. Di sini terdapat button tambah data sekolah. Untuk menambah data sekolah terdapat form untuk tambah data sekolah, dan terdapat button data kebutuhan untuk menambah data kebutuhan yang berisi jumlah kebutuhan, pilihan tipe guru, dan pilihan tipe kebutuhan. Admin juga dapat menambah data kebutuhan lain. Sebagai contoh, di sini ada SDN 8 Jagung Jeget, kekurangan guru penjas sebanyak 1 orang guru, dan dapat menambah kebutuhan lain. Misalnya kita masukkan jumlahnya 2 orang guru, tipe punya guru agama, dan pilihan tipe kebutuhan, kelebihan guru. Data berhasil ditambah. Nah, di sini pada informasi kebutuhan SDN 8 Jagung Jeget tertambah dengan kelebihan guru agama sebanyak 2 orang guru. Admin juga dapat menghapus data, dan data yang kita tambah sebelumnya akan terhapus. Di sini juga terdapat button update untuk mengubah data sekolah, dan button hapus untuk menghapus data sekolah. Selanjutnya, menu sebaran murid sekolah dasar yang berisi tabel, yang menampilkan tabel yang berisi nama wilayah, jumlah penduduk usia sekolah dasar, dan jumlah sekolah. Di sini terdapat button untuk menambah data sebaran murid yang berisi form, nama wilayah, jumlah penduduk, dan jumlah sekolah. Sebagai contoh, misalnya kita masukkan 2 sekolah, dan data berhasil tertambah, yaitu Kampung Pantan Redu, jumlah penduduk 200, dan jumlah sekolah berjumlah 2 sekolah. Di sini juga terdapat button update untuk mengubah data sebaran murid, misalnya 205, dan bertambah. Di sini berhasil diupdate 205, dan jumlah sekolah 3 sekolah. Di sini juga terdapat button hapus untuk menghapus
data sebaran murid. Data berhasil dihapus. Dan jika admin ingin mengganti profil, admin dapat update profil dengan memasukkan nama, username, dan password. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pengujian dan analisis WebGIS. Pengujian dan analisis WebGIS ini menggunakan metode use questionnaire yang terdiri dari 30 pertanyaan dengan jumlah responden 105 orang dengan 2 kategori user, yaitu masyarakat umum sebagai user sebanyak 100 orang dan dinas pendidikan sebagai admin sebanyak 5 orang. Use questionnaire ini terdiri dari 4 dimensi, yaitu usefulness, ease of use, ease of learning, dan satisfaction. Yang pertama, uji validitas. Pada pengujian validitas ini berfungsi untuk melihat apakah setiap butir pertanyaan bersifat valid atau tidak. Uji validitas ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Pada user masyarakat umum didapatkan dengan status sebanyak 30 butir yang bersifat valid, artinya nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Kemudian pada user dinas pendidikan didapatkan 16 butir pertanyaan yang tidak valid pada saat pengujian yang pertama dengan dan sehingga harus dilakukan pengujian ulang, yaitu dengan tidak memasukkan butir pertanyaan yang tidak valid, dan didapatkan hasil dengan butir pertanyaan yang valid yaitu 13 butir dan tidak valid sebanyak 1 butir pertanyaan, sehingga dilakukan pengujian ulang kembali untuk yang ketiga dan didapatkan hasil 13 butir pertanyaan yang bersifat valid. Kemudian uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini untuk melihat kekonsistenan dari pertanyaan apakah butir-butir valid itu dapat dilakukan uji usability atau tidak. Setelah dilakukan uji reliabilitas, didapatkan hasil untuk masyarakat umum dengan sampel 100 orang responden, didapatkan hasil Cronbach alpha sebanyak 0,968 dengan 30 butir pertanyaan yang bersifat valid. Sedangkan untuk user dinas pendidikan dengan sampel 5 orang responden didapatkan Cronbach alpha sebanyak 0,985 dengan 13 butir pertanyaan yang valid. Berdasarkan interval reliabilitas Cronbach alpha 0,968 dan 0,985 termasuk pada kategori sangat tinggi karena termasuk pada range 0,8 dan 1,00 sehingga pengujian usability dapat dilanjutkan. Kemudian hasil pengujian usability pada masyarakat umum, skor max di sini didapatkan dari jumlah responden dikali dengan jumlah butir pertanyaan yang valid dan dikali dengan skala. Skala ini yaitu skala tidak setuju sampai setuju pada kuesioner yang berjumlah 5. Sedangkan skor observasi didapatkan dari total keseluruhan jawaban responden per dimensi. Pada user masyarakat umum didapatkan rata-rata persentase kelayakan dari setiap dimensinya yaitu berjumlah 87,59%, sedangkan user dinas pendidikan didapatkan rata-rata persentase kelayakan sebanyak 90,16%. Berdasarkan standar kelayakan, jumlah rata-rata user masyarakat umum dan user dinas pendidikan termasuk dalam kategori sangat layak pada rentang nilai 81 sampai 100%. Baik, kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, WebGIS Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tengah berhasil dibangun dengan menampilkan informasi dari setiap sekolah dasar
dan lokasi sekolah dasar sehingga memudahkan pengguna untuk mendapatkan akses lokasi dan informasi dari setiap sekolah dasar. Yang kedua, fitur peta berhasil menyajikan informasi kebutuhan guru di sekolah dasar secara spesifik berdasarkan kebutuhan guru yang ada di sekolah dasar, yaitu guru kelas, guru agama, dan guru penjas dalam bentuk geografis. Yang ketiga, WebGIS menampilkan sebaran guru sekolah dasar sehingga pemerintah dapat dengan mudah mengatasi masalah penyebaran tenaga pengajar yang tidak merata. Dan yang terakhir, WebGIS sebaran guru sekolah dasar Kabupaten Aceh Tengah yang dirancang dan dibuat pada penelitian ini termasuk dalam kategori sangat layak. Penilaian tersebut berdasarkan persentase kelayakan yang diperoleh dari 100 orang responden user masyarakat umum dan 5 orang responden user Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, yaitu sejumlah 87,59% untuk user masyarakat umum dan 90,16% untuk user Dinas Pendidikan. Adapun saran yang dapat diajukan untuk penelitian ini, yaitu yang pertama, WebGIS sebaran guru sekolah dasar ini dapat dikembangkan dalam cakupan pendidikan yang lengkap seperti sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Dan yang kedua, WebGIS sekolah dasar Kabupaten Aceh Tengah ini dapat dikembangkan menjadi multi-platform seperti aplikasi berbasis Android dan lainnya. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke Ibu Sri Azizah. Oke, terima kasih atas pemaparannya, Elia. Baiklah, kita akan masuk ke sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Untuk sesi yang pertama, untuk mahasiswa, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Saya ingin bertanya, Bu. Oke, silakan Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aisyah dengan NPM 1908 1070 1004. Di sini saya izin bertanya kepada Kak Lia mengenai rute yang ditampilkan tadi, cara kerjanya itu bagaimana ya, Kak? Apakah mendeteksi user, posisi user? Sekian, itu aja pertanyaannya, Kak. Terima kasih. Oke, mungkin bisa langsung dijawab, Lia. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang dimaksudkan tadi untuk rutenya ya? Iya, Kak. Baik, untuk rutenya sendiri, ia mendeteksi usernya di mana dan menuju ke sekolah tersebut. Jadi, apabila kita klik rute, kita tahu rute dari lokasi kita saat ini ke sekolah yang kita ingin tuju. Gitu. Oke, berarti mendeteksi posisi kita ya, Lia, ya, kalau misalnya nanti kita buka yang rutenya ya, kita klik rute. Oke, terima kasih atas pertanyaan Siti. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada dari mahasiswa? Oke, jika tidak ada, kita masuk ke sesi dosen pembahas. Oke, kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Ardi. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, selamat ya sudah bisa mempresentasikan hasilnya. Ini apa ada target lulus sebelum 31 ya? Insya Allah saya usahakan, Pak. Masih cepat ya dilulus itu, karena sudah tanggal 25 ini. Ada beberapa pertanyaan ya terkait dengan hasil yang kamu tampilkan tadi. Yang pertama di halaman dalam buku ya, halaman 86 itu kamu ada menampilkan 2 buah rumus untuk perhitungan jumlah guru dan kebutuhan gurunya ya. Nah, halaman 6 itu ada rumus 1 dan 2. Rumus ini apa ada digunakan dalam WebGIS-nya? Baik, Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk rumus ini digunakan, Pak. Jadi untuk rumus perhitungan jumlah guru kelas ini
setiap rombongan belajar itu harus dikali dengan 1 orang guru. Jadi harus ada 1 orang guru kelas itu Pak untuk setiap rombongan belajarnya. Nah, itu yang nomor 2. Kalau yang nomor 2 itu saya menggunakan indikator penempatan gurunya Pak. Jadi dari penelitian terdahulu terdapat dari kementerian itu setiap sekolah harus ada minimal 1 orang guru agama dan guru penjas. Berarti ini nggak dipakai ya, yang rumus nomor 2-nya. Rumus nomor 2-nya. Kalau rumus 2 ini sepertinya untuk ini Pak, untuk Di keterangannya ada itu, rumus nomor 2 itu ada kebutuhan guru agama garis miring penjaskes. Ini dihitung berdasarkan jumlah jam tatap muka, jumlah kelasnya juga di situ. ya Pak. Jadi ini nggak dipakai. Saya memakai yang di indikator penempatannya Pak. Rujukannya ada diletakkan di sini di buku. Tidak Pak, di WebGIS-nya Pak, di panduan tadi. Yang dilihatkan bukunya. Ya, kalau gitu dimasukkan di buku dan kenapa itu yang digunakan ya, itu harus ditampilkan masukkan ke dalam bukunya. Karena kalau kamu meletakkan 2 rumus ini, ya orang akan mengira ya kedua rumus ini menjadi dasar untuk perhitungan kebutuhannya. Kemudian, bagaimana kamu mengimplementasikan kebutuhan guru itu di dalam WebGIS-nya? Baik Pak, untuk implementasinya nanti admin dapat menambah data kebutuhan guru itu. Jadi nanti otomatis akan terubah di dalam petanya Pak, berdasarkan kebutuhan itu. Jadi yang dimasukkan sama admin itu data kebutuhan guru, bukan data jumlah guru dan jumlah kelas. Ya semuanya Pak, data sekolah dan data kebutuhan guru juga yang dimasukkan adminnya. Nah, yang saya tanya data ini, data kelas ada dimasukkan, data jumlah guru ada dimasukkan, atau tidak untuk setiap sekolah? Ada Pak. Kalau ada, kenapa tidak langsung dihitung dari sana? Karena pada form tambah data sekolah itu sendiri Pak, jadi nanti yang data kebutuhan itu secara otomatis akan terganti sendiri juga Pak. Data kebutuhan terganti, tapi yang kamu tambahkan diisi sendiri data kebutuhannya. Iya Pak. Nah, jadi ada form tambah kelas di WebGIS-nya. Ada Pak. Tambah data sekolah. Tambah data sekolah. Tambah sekolah atau tambah data sekolah? Tambah data sekolah itu nanti tertambah juga sekolahnya Pak di titiknya. Ada dimasukkan koordinat? Ada Pak. Di mana formnya? Tadi kayaknya mungkin saya nggak terlihat ya. Atau kalau ada di buku di halaman berapa? Di halaman di halaman 37 Pak. Setelah data sebaran guru. Tambah data sekolah. Ya. Di formnya tidak ada data koordinat. Ada Pak di bagian bawahnya. Coba ditampilkan aja deh, karena di sini sepotong dan tidak kelihatan. Iya Pak.
di sini, Pak. Oke, tuh. Itu masuk data sekolahnya. Iya, Pak. Oke. Kemudian tadi kamu ada di admin juga ada yang menghapus data sekolah gitu. Iya, Pak. Nah, kalau ini terhapus, titiknya terhapus enggak? Yang data kebutuhannya, Pak. Bukan, data mana dia? Kalau data kebutuhan enggak. Di sini di data halaman 425 sebaran murid. Di gambar 425 halaman 39 kayaknya ya. Ini yang data sebaran murid, Pak. Nah, oke. Di situ kan ada kolom jumlah sekolah. Iya, Pak. Itu datanya dari mana? Nanti admin inputnya, Pak, input jumlah sekolah itu sama jumlah penduduknya, Pak. Ditambah sebaran murid ini. Jadi kalaupun kamu tambah titik sekolah, jumlah ini nggak nambah. Oh, enggak, Pak. Beda ini, Pak. Beda peta. Kenapa beda peta? Kalau sekolahnya nggak di kampung yang sama gitu, yang kamu tambahkan tadi. Karena yang peta guru, saya menampilkan titiknya, Pak, sedangkan di sebaran murid ini poligonnya, Pak. Saya tanya jumlah sekolah gitu. Dalam Iya. data wilayah kampung ada data jumlah sekolah, ya kan? Iya, Pak. Kemudian kamu masukkan juga data titik sekolah, ya kan? Iya. Nah, jadi kalau misalnya jumlah sekolah di sini nggak sama dengan jumlah titik sekolah, apa nggak pincang datanya? Nggak sesuai, konsisten nanti. Berarti nanti admin harus ini, Pak, pada saat tambah data di sekolah harus tambah juga tambah jumlah sekolah yang di sebaran murid, Pak. Berarti manual adminnya. Iya, Pak. Kalau dia lupa gimana? Kenapa harus 2 kali? Kan datanya sama-sama masuk ke database. Kenapa nggak bisa digunakan? Karena saya buatnya di beda peta itu, Pak, untuk menampilkan beda titiknya. Database-nya beda nggak? Enggak, Pak. Ya, kalau database nggak beda kan bisa dibaca tabelnya. Artinya kamu sebenarnya harus ada kerja ekstra pada saat tambah sekolah, ya kamu dicek juga nama di kampung mana, dimasukkan ke situ nanti ke data jumlah sekolahnya. Kalau nggak datanya nggak imbang nanti. Nah, walaupun ini nama kampung, tapi karena data di situ ada data jumlah sekolah, ya maka waktu menambah data sekolah, saya nggak tahu tadi ya, harusnya ada minta juga nama kampungnya di mana. Kalau tidak bisa dicek dari koordinat, kalau bisa dicek dari koordinat ya akan dibagi lagi, kali masukkan. Kalau tidak, ini bisa inkonsisten di WebGIS-nya. Karena di sini dia tambah manual ya, sana tambah sendiri. Ada titik ditambah, di sini nggak ditambah nanti. Nah, orang kan bisa lupa. Nah, ini saya mohon diperbaiki sebelum sidang. Kita kasih tanya pada saat sidang nanti. Ya. Nah, karena kalau kita kerja dengan data spasial, jangan terlalu melihat datanya dari data atribut saja. Kita membuat saling berhubungan keduanya. Jadi yang sampai nanti titik sekolahnya ada 10, di dalam data tabel itu jumlah sekolahnya cuma ada 5. Oke, itu tolong diperbaiki. Kemudian ya. Di dalam bab 2 juga ya. Di dalam bab 2 ada dibahas tentang GeoJSON. Ini di WebGIS kamu pakai GeoJSON nggak? Pakai, Pak. Di mana dipakai GeoJSON? Yang untuk mengolah petanya, Pak. Jadi Coba tunjukkan yang mana dia panggil GeoJSON di situ.
Yang di skripnya, Pak? Ya. Ini Pak, di bagian ini. Mana? Coba tunjukin mana JSON-nya. Itu bukannya dia baca dari shape file. Iya, Pak. Nah, terus mana JSON-nya? Coba kamu ketik di internet gimana bentuk JSON. Apa ada di sini diubah menjadi JSON terus dibaca atau langsung dia baca database dalamnya shape file? Dibaca dari save file-nya, Pak. Berarti harus ke JSON kan? Iya, Pak. Nah, itu diubah atau dijelaskan bagaimana dia bisa membaca dari shape file menjadi ditampilkan. Itu dari leaflet-nya berarti. Nah, jadi kamu coba bahas di dalam bagaimana leaflet bisa menampilkan data shape file langsung menjadi ke dalam peta. Itu dijelaskan prosesnya. Oke, jadi jangan sembarang nulis JSON kalau tidak dipakai JSON-nya sebenarnya. Proses yang digunakan lain. Ini belum pasti juga, bisa saja dia mengubah dari JSON disimpan secara temporary di mana, tapi ya kamu harus bisa tunjukkan nanti di mana JSON-nya. Kemudian nah ke satu lagi tentang pengujian. Pengujian ini kuesionernya dari mana? Bagaimana, Pak? Kuesionernya siapa yang buat? Kuesionernya saya dapat dari jurnal, Pak. Jurnal itu dapat dari mana? Dapat dari referensi juga, Pak, jurnalnya itu. Referensi awalnya use kuesioner itu dari siapa? Ada ketahui sumber awalnya dari mana use kuesioner? Kuesioner yang aslinya dari mana sumbernya? Yang dibuat oleh Lun, Pak. Lun yang buat. Oke. Kira-kira si Lun tadi ada buat reliability, ada di tes reliabilitas dengan validitasnya enggak? Bagaimana, Pak? Apakah Lun tadi yang buat use kuesioner ada menguji reliabilitas dan validitas dari kuesionernya? Ada, Pak, berdasarkan pengertian dari Lun-nya itu, paket kuesioner itu dapat digunakan untuk mengukur penelitian mengenai usability, Pak. Oke. Nah, si Lun tadi berarti kuesioner si Lun ini udah valid ya? Bagaimana, Pak? Kuesioner yang dibuat oleh Lun ini sudah valid? Sudah, Pak. Udah reliable? Kalau reliable atau tidaknya itu saya menggunakan aplikasi SPS-nya itu, Pak, untuk melihatnya. Kenapa?
Jadi menurut kamu Lun tuh nggak tes reliabilitasnya waktu dia buat kuesioner? Kalau dari LUN-nya sudah reliable Pak, cuman nilainya yang dari respondennya itu saya menggunakan aplikasi SPSS itu Nih, Pak. kalau kuesionernya sudah reliable dari Lun dan dia sudah menetapkan bahwa pertanyaannya ada sekian banyak itu, nah terus waktu kamu tes dengan 5 orang dari administrasi di dinas, terus kamu dapat nggak valid, ya kan? Iya Pak. Terus kamu buang pertanyaannya, sehingga kamu cuma dapat 13 pertanyaan. Nah, si Lun sendiri perlu 30 pertanyaan untuk menyatakan ini dia bisa untuk sesuai dengan usability-nya. Sedangkan kamu pakai 13 pertanyaan dan kamu menjamin ini usable gitu. Misalnya, Lun tadi pertanyaannya ada berapa ya? 30. Untuk satisfaction, Lun pakai pertanyaannya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 7 pertanyaan dari Lun untuk satisfaction. Sementara kamu cuma pakai 2 pertanyaan untuk satisfaction. Terus kamu mengatakan hasil kamu itu usernya sudah satisfied hanya dengan 2 buah pertanyaan. Masuk akal nggak? Ini yang buat awal ya, orang yang buat awal sudah penelitian awal untuk kuesioner itu menyatakan dia perlu 7 pertanyaan untuk menilai orang satisfied atau enggak, puas atau tidak. Sedangkan kamu dan dengan alasan tadi pertanyaannya hasilnya tidak valid, kamu buang pertanyaan tersebut, kamu cuma ambil 2 pertanyaan. Terus kamu katakan ini satisfaction-nya cukup diuji dengan 2 pertanyaan aja. Masuk akal nggak? Maaf Pak, mungkin nanti saya pelajari kembali. Silahkan pelajari kembali. Tapi kalau menurut saya, yang salah sebenarnya bukan pertanyaannya, respondennya nggak cukup. Sehingga kamu nggak bisa nguji admin hanya dengan 5 orang. Ini Pak, kalau saya ngambil 5 orang responden itu yang bagian admin, karena di dinasnya itu bagian sekolah dasar itu hanya 5 orang Pak, sekitar 5 orang admin. Dengan demikian sebenarnya kamu nggak bisa pakai kuesioner si Lun ini untuk uji adminnya. Nah, kalau mau dipakai itu juga dengan yang kamu buang pertanyaan tadi, kamu hanya bisa menyimpulkan untuk pertanyaan yang kamu berikan saja. Jadi kan di satisfaction cuma pertanyaan nomor 26 dengan 30 saja, cuma itu saja yang bisa kamu simpulkan. Ada sisa 5 pertanyaan lagi, kamu nggak tahu. Karena nggak cukup valid. Tapi kamu nggak bisa ngambil kesimpulan keseluruhan untuk adminnya. Jadi kalau mau kesimpulannya hanya dengan 5 admin tadi, ya kesimpulannya hanya dengan pertanyaan yang sudah kamu tes valid saja. Itu yang bisa diambil kesimpulan, yang lainnya nggak ada kesimpulannya. Dan kamu nggak bisa ambil skor usability untuk keseluruhannya karena nggak cukup responden. Untuk admin, untuk pengguna biasa cukup respondennya, jadi bisa ambil kesimpulan. Nah, tapi ya silahkan coba dibaca lagi. Oke, itu aja dari saya, Bu Syarizah, saya kembalikan kepada Ketua. Oke, terima kasih Pak atas masukannya. Oke, mungkin yang nanti ya karena dibagi 2 ya respondennya, 1 untuk admin, 1 untuk masyarakat umum ya. Oke, ya. Oke, berikutnya ke Bu Junida, silakan Bu. Baik, terima kasih. Langsung saja. Dia ini di kesimpulan. Ya, di sini di kesimpulan apa?
Fitur peta berhasil menyajikan informasi kebutuhan guru di sekolah dasar secara spesifik berdasarkan kebutuhan guru yang ada di sekolah dasar. Nah, ini ada ditulis nggak ya? Ada berapa sekolah dasar yang ditampilkan? Ada berapa jumlah? Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya. Kalau di sini saya mengambil studi kasus Kecamatan Jagung Jegat, Bu. Jadi hanya 8 sekolah, Bu. Hanya 8 sekolah ya? Ya. Nah, dari ke-8 sekolah itu di situ di WebGIS-nya ada ditampilkan ya? Misalnya tadi bisa ditampilkan lagi nggak ya di webnya? Tadi ada saya lihat. Ini Bu. Enggak, kan ada misal sekolah apa gitu? Sekolah apa kekurangan guru? Maksudnya ada tadi ada. Berdasarkan petanya, Bu. Nah, coba ditampilkan ada tadi di grafiknya ya? Di tabelnya. Oh, yang ini Bu ya? Nah, ya, yang ini. Nah, ini dapat data ini dari mana? Data kebutuhan ini, Bu? Iya, ini kan jumlah guru misal tersedia 9. Nah, ini kenapa tahu misalnya kekurangan guru penja 1? Itu dari mana datanya? Itu datanya saya ambil dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bu, Aceh Tengah. Jadi semua menampilkan profil dari sekolah itu dengan jumlah guru, jumlah muridnya, Bu. Sama kebutuhan juga. Oke, jadi apa ya saya ingin menanyakan. Ini kan judulnya ya, rancang bangun WebGIS sebaran guru SD di Kabupaten Aceh Tengah. Saya kirain tadi seluruh ya, ternyata ini berarti khusus di Jagung Jeget aja ya? Kecamatan Jagung Jeget aja ya? Iya Bu, saya ngambilnya kan studi kasusnya Jagung Jeget. Tapi setelah saya berdiskusi dengan dinasnya Bu, kalau saya mengambil satu kabupaten itu pihak dinas bilang terlalu banyak Bu untuk penelitian. Gitu. Karena saya lihat kan Kabupaten Aceh Tengah ya, saya kirain ini sudah tidak masalah. Tadi sudah dibahas juga oleh Pak Ardi, kemudian apa lagi ya? Dari saya segitu saja Bu Aziza. Oke, terima kasih Bu Junidar atas masukannya dan sarannya. Terakhir dari Pak Zulfan, silakan Pak. Pak Zulfan. Silakan Pak Zulfan. Atau ke Pak Muslim dulu, mungkin Pak Zulfan lagi ada di seminar yang lain. Silakan Pak Muslim. Oke, terima kasih. Ini di Jagung Jeget, itu kan jauh ya, berapa jam dari Tekengannya? Kalau dari pusat kotanya itu 60 km Pak, sekitaran 1,5 jam Pak. 1,5 jam ya. Ya. Apakah diambil pointingnya itu di seluruh sekolah atau cuman pakai Google Map aja? Saya ada survei ke sekolah juga Pak, dan dari data dinas juga ada koordinatnya Pak. Koordinatnya diambil yang dari dinas atau yang di pointing sendiri? Pointing sendiri Pak, cuman hampir sama dengan yang di dinasnya Pak. Berarti nggak ada yang bergeser ya? Iya Pak. Nanti Bu Aziza coba pastikan lagi bahwa titik-titik itu benar, jangan sampai masuk ke Danau Laut Tawar ya. Oke Pak. Ya baik Pak.
Terus ini kan yang 5 orang tadi pegawai yang bersangkutan. Terus apakah ada dites oleh pegawai yang di luar dari admin tadi? Untuk admin dinasnya yang bagian sekolah dasarnya Pak yang ngetesnya. Yang Itulah mencoba kan webnya. 5 orang. Mm-mm. Tidak ada salahnya juga kalau itu juga dites oleh orang di luar itu sekolah. Gitu. Jadi testernya berapa orang jumlahnya? Banyak. Bagaimana Pak? Yang mengetes sistem WebGIS ini berapa orang totalnya? Kalau untuk masyarakat umum 100 orang dan untuk dinasnya 5 orang Pak, jadi 105 orang responden. Ya, saya pikir Bu Ziza seharusnya digabung aja ya, sebab kalau 5 orang itu mungkin kita harus pakai T-test ya, kalau 100 bisa pakai F-test. Ya, sepertinya ya gitu Pak. Iya, digabung, nggak usah dipisah-pisah gitu kan, nggak di rata-rata global yang kita lihat. Iya. Mungkin itu saran saya Bu Ziza, terima kasih. Oke, baik Pak. Pak Zulfan, gimana Pak? Apakah Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi udah banyak sekali ya dibedah sama Pak Adi dan Pak Muslim. Saya satu aja nih di halaman 27, coba lihat. Sebentar, coba presentasikan. Coba kasih nampak. Yang di skripsinya Pak? Iya, benar. Ini Pak. Ya, oke. Baik, coba di halaman peta tuh. Nah, ini kan sistem informasi ini kan bisa dilihat oleh siapa saja ya, benar? Oleh masyarakat umum Pak. Semua ya, semua masyarakat umum bisa melihat. Nah, satu pertanyaan saya di situ, itu kata cukup itu kalau masyarakatnya melihat apa inti? Kira-kira cukup itu apa? Cukup ini jika titiknya dia biru Pak, jadi cukup untuk guru kelas sesuai dengan petanya tadi Pak. Kira-kira masyarakat tahu nggak itu? Oh ya Pak. Nanti saya akan tambah untuk detailnya Pak. Kalau saya oke lah, saya tadi udah lihat datanya cukup nggak cukup. Tapi kan masyarakat yang nggak tahu apa itu cukup. Nanti dibuat keterangan, bagaimana lah dibuat keterangan nanti sehingga kira-kira masyarakat itu tahu, ya cukup itu apa? Apa cukup guru kelas? Apa cukup kelas? Ya? Iya Pak. Oke, baik itu saja, Bu Sri. Oke, terima kasih Pak Zulfan atas masukan dan sarannya. Oke, mohon tadi sudah dicatat sama Lia, nanti kita diskusi lagi, kita langsung perbaiki karena kalau target sidang akhir Januari berarti harus as soon as possible ya diskusinya, langsung segera diperbaiki ya. Oke, ada yang ingin disampaikan Lia? Ada Bu. Oke, silakan. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk dosen pembimbing yang telah membantu saya sampai ke tahap ini. Dan saya juga berterima kasih kepada dosen pembahas atas masukannya. Semoga masukannya dapat saya perbaiki lebih baik lagi. Amin. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu Bapak Ibu yang sudah bergabung pada kegiatan seminar hasil atas nama Lia. Mohon dikirimkan nilainya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, izin live ya. Ya, Bu, terima kasih ya Bu. Terima kasih Pak. Kemudian terkait jumlah
Iya.